Judulnya Wali Kota Bandung resmikan gedung dakwah An-Nas. Wah, alhamdulillah ya. Kemenak kritik Wali Kota Bandung resmikan gedung An-Nas. Ada yang 16 jam yang lalu, ada 18 jam yang lalu ini resmikan gedung dakwah An-Nas. Yana Mulyana dianggap intoleran. Dari mana intolerannya? Video itu tadi adalah salah satu ritual ibadah mereka yang sangat mengerikan ya. Ada yang mencambuk diri mereka ya, bagian punggungnya, bahkan ada juga yang mencambuk bagian kepalanya hingga berdarah-darah. Ada yang mengikat leher mereka dengan rantai besi, bahkan mohon maaf ada yang sampai menggonggong seperti anjing. Coba tanyakan kepada hati Anda sendiri, relakah ajaran menyimpang yang membahayakan akidah umat Islam bersebaran luas di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Teman-teman, kali ini saya kembali lagi akan membahas hal-hal seputar tentang Syiah. Ini ada sebuah berita, saya mengutip dari bandungcybernews.com. Judulnya Wali Kota Bandung resmikan gedung dakwah An-Nas. Wah, alhamdulillah ya. Oke, ini dia gedung dakwahnya. Nah, teman-teman yang belum tahu An-Nas itu apaan? An-Nas adalah singkatan dari Aliansi Nasional Anti Syiah. Dari namanya aja sudah kita tahu ya kemana arah aliansi ini. Tentunya dalam rangka untuk menjauhkan umat Islam secara nasional di seluruh Indonesia dari paham Syiah. Pada tanggal 20 April tahun 2014 dengan dihadiri 200-an ulama beserta para habaib dan juga pimpinan pondok pesantren, bahkan para perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia, digelar deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah yang disingkat dengan An-Nas, dan Ketua Umum An-Nas Pusat sampai saat ini adalah Kiai Haji Atihan Ali MDai LCMA. Nah, baru-baru ini bertepatan pada tanggal 28 Agustus tahun 2022, Wali Kota Bandung resmikan gedung dakwah An-Nas. Oke, coba saya bacakan sedikit ya. Bandung, Wali Kota Bandung Haji Yana Mulyana SE meresmikan gedung dakwah Aliansi Nasional Anti Syiah yang berlokasi di Jalan RAA Martanegara nomor 30 Turangga, Kota Bandung pada Ahad 30 Muharram 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2022. Dalam sambutan sebelum peresmian, Yana menyatakan pemerintah Kota Bandung mengapresiasi dibangunnya gedung dakwah ini. Lebih lanjut, Yana menyatakan alhamdulillah dengan terbangunnya gedung dakwah ini bisa semakin memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga masyarakat Kota Bandung dalam menjalankan seluruh aktivitas keagamaan sesuai agama yang diakui di negara ini. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bandung ya, memberikan keamanan dan kenyamanan. Bagaimana warga masyarakat Indonesia bisa merasa aman dan nyaman jika sebuah penyimpangan di dalam ajaran agama Islam dibiarkan menyebar gitu saja, bahkan mendapatkan sebuah dukungan. Nauzubillahi min zalik. Tentu ini menakutkan, membuat masyarakat resah, membuat masyarakat tidak aman dan nyaman. Maka memang diperlukan adanya sebuah aliansi yang mengcounter ini semua, meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu semua. Bukan anarkis kepada mereka, tidak. Aliansi Nasional Anti Syiah tidak akan anarkis kepada mereka, tapi lebih kepada untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bukankah memang seperti itu salah satu misi dakwah para ulama, menguatkan jamaahnya untuk tetap pada akidah Islam yang sesuai dengan syariat agamanya. Video itu tadi adalah salah satu ritual ibadah mereka yang sangat mengerikan ya. Ada yang mencambuk diri mereka ya, bagian punggungnya, bahkan ada juga yang mencambuk bagian kepalanya hingga berdarah-darah. Ada yang mengikat leher mereka dengan rantai besi, bahkan mohon maaf ada yang sampai menggonggong seperti anjing. Belum lagi kita bicara kawin kontrak ataupun nikah mut'ah yang mereka anggap itu bagian dari penyempurnaan di agama mereka. Jadi orang yang nggak nikah mut'ah dianggap tidak sempurna agamanya. Belum lagi juga bicara tentang laknat mereka kepada para sahabat ya, mereka mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW dan juga beberapa istrinya Rasulullah. Relakah kalian ajaran seperti ini menyebar luas di Indonesia? Tentu tidak. Jadi di sini Aliansi Nasional Anti Syiah dan kami para YouTuber yang menyuarakan untuk tidak terpengaruh dengan orang-orang Syiah, bukan untuk anarkis kepada orang-orang Syiah, tapi lebih kepada menegakkan kebenaran. Ini lo nggak baik
baik, jangan diikutin. Sama halnya misalnya orang tua mengingatkan anaknya, jangan ngumpul sama perampok ya, nggak baik loh. Ya sama seperti itu, tujuan kita mengingatkan. Karena setelah viralnya gedung dakwah Aliansi Nasional Anti Syiah diresmikan oleh Wali Kota Bandung, ini banyak berita-berita miring yang ditujukan kepada Wali Kota Bandung nih ya. Kita simak beritanya. Ini 22 jam yang lalu, Kemenak kritik Wali Kota Bandung resmikan gedung Anas. Ada yang 16 jam yang lalu, ada 18 jam yang lalu, ini resmikan gedung dakwah Anas, Yana Mulyana dianggap intoleran. Dari mana intolerannya? Bagaimana mungkin kita bertoleransi dengan sebuah penyimpangan? Penyimpangan itu bukan ditoleransikan, tapi diingatkan, diluruskan biar jadi benar. Ya jangan sampai nanti masyarakat Indonesia timbul opini buruk terhadap Kemenak kan. Kok Kemenak begini, kok Kemenak begitu. Alangkah baiknya pihak Kemenak mending langsung hubungi aja pihak Anas, klarifikasi, minta sebenarnya tujuan Anas ini apaan. Peresmian itu bukan sepihak juga kan yang dilakukan oleh Anas. Ada instansi pemerintah yang dilibatkan di Bandung pada saat itu, bahkan yang meresmikan Wali Kota Bandung. Lagi pula deklarasi Anas kan juga sudah lama ya, udah beberapa tahun yang lalu ya, jadi mungkin ini miskomunikasi aja kali ya. Dan saya rasa Anas pun tidak menutup untuk dialog ya jika Kemenak mau berdialog dengan pihak Anas. Dan saya yakin juga bahwa pihak Kemenak pasti sepakat nikah mut'ah itu tidak disyariatkan lagi di dalam ajaran agama Islam, bahwa mencaci maki sahabat itu juga bukan hal yang dibenarkan di dalam ajaran agama Islam, menganggap Al-Quran kurang itu juga bukan hal yang dibenarkan dari agama Islam. Itu semua adalah paham-paham Syiah yang menyimpang. Oke, berikutnya ini saya mau nge-reaction videonya Bapak Saiful Zaman ini ya, yang juga menanggapi mengenai hal ini guys ya. Coba saya putarkan dulu sedikit. Ini kalau kita lihat dalam postingan ini, mudah-mudahan sih benar ya, bukan editan nih. Ini September tanggal 16 tahun 2015. Ada postingan dari Twitternya Denny Siregar. Checklist centang biru ini. Yang dulu kan kesini-kesininya diganti akunnya. Ya benar, saya Syiah. Any problem with that? Wow, jadi ini dugaan masih ya, bahwa Denny Siregar pada 16 September tahun 2015 dia pernah mengakui bahwa dirinya adalah Syiah. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak, karena tadi Bapak Saiful Zaman juga mengatakan nggak tahu ini editan apa enggak. Coba kita simak lagi berikutnya. Denny Siregar mengaku dia sebagai seorang Syiah. Dan kita lihat perilaku dia. Terus-terusan berupaya menghancurkan umat Islam, memecah belah umat, memecah belah rakyat. Jadi benar apa yang dilakukan oleh Anas, Aliansi Nasional Anti Syiah ini, dengan diresmikan gedungnya, saya tentu sangat berharap gerakan-gerakannya semakin masif, semakin bisa membentengi umat Islam dari ajaran-ajaran yang melenceng. Buktinya ini kita lihat juga dari akun barunya Denny Siregar di Twitter ya, Denny Siregar @dennysiregar7. Dia mengomentari berita yang tadi. Dia tweetnya begini, sedih. Di saat kita sibuk memerangi radikalisme, Wali Kota Bandung malah meresmikan gedung organisasi yang sudah dilarang pemerintah karena menyebarkan kebencian. Dilarang pemerintah, Anas dilarang. Ya nggak mungkin dong. Ini buktinya dihadiri oleh semua kok, dari TNI ada, dari aparatur pemerintah ada. Gimana bisa tenang Indonesia kalau pemerintah daerahnya begini? Kemudian dia mentautkan berita dari suaranasional.com berjudul Wali Kota Bandung resmikan gedung dakwah Anas. Clear kan? Bisa kelihatan, bukan kita yang ngomong, dia sendiri yang bicara. 2015 dia mengaku Syiah gitu. Kemudian hari ini 2022, berarti berapa tahun nih? 7 tahun ya. 7 tahun berselang, berdiri gedung dakwah Aliansi Nasional Anti Syiah, dan dia protes. Ya, teman-teman bisa menilai sendirilah bagaimana. Intinya kalau ada pihak yang menyuarakan anti Syiah, ya bukan berarti diskriminasi terhadap kaum Syiah, bukan berarti intoleran terhadap kaum Syiah. Kami hanya menyuarakan agar umat Islam ada pada akidah yang benar, ada pada syariat agama yang benar. Dan penyimpangan di dalam ajaran agama Syiah itu udah bukan rahasia lagi. Coba tanyakan kepada hati Anda sendiri, relakah ajaran menyimpang yang membahayakan akidah umat Islam bersebaran luas di Indonesia? Kecuali memang Anda adalah orang yang satu frekuensi dengan penyimpangan itu, ya tentu Anda dukunglah penyimpangan tersebut. Oke, sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.